Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Namun, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ikuti Bu Novi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa yang sudah kita baca bersama dapat memberikan keberkahan bagi ilmu kita semua. Amin. Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh orang beriman. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang berlimpah pahala dan keberkahan. Oleh karena itu, banyak orang yang berlomba-lomba memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Salah satu amalan yang dilakukan saat di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat malam yang dilakukan sesudah sholat isya sampai menjelang waktu fajar atau masuknya waktu subuh. Sholat tarawih hukumnya sunnah mu'akkad atau yang sangat dianjurkan. Sholat tarawih bisa dilakukan sendirian atau berjamaah di masjid atau musola. Sholat tarawih juga disebut dengan qiyamul Ramadan. Rokaat dalam sholat tarawih ada yang mengerjakan 8 rokaat ditambah witir 3. Namun ada juga yang mengerjakan sholat tarawih sebanyak 20 rokaat dan ditambah witir 3 rokaat. Keduanya didasarkan atas kesepakatan ijma' para sahabat Rasulullah dan semuanya ada dasar hukumnya. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan ya. Tujuan sholat tarawih adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tarawih memiliki beberapa keutamaan, antara lain: yang pertama, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, ditempatkan di tempat yang terpuji di surga. Yang ketiga, mendapatkan rahmat dari Allah. Dan yang keempat, mendapat pujian dari Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba yang taat. Dan yang terakhir, menjadi hamba Allah yang terbaik. Amalan yang dilakukan saat bulan Ramadan selain sholat tarawih adalah dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran berarti memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Tujuan bertadarus Al-Quran adalah untuk membiasakan kita untuk membaca Al-Quran baik ketika pada bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lainnya. Tadarus tidak hanya sekedar dibaca, akan tetapi kita harus mampu memahami arti bacaan dan mengamalkan arti dari Al-Quran tersebut. Bertadarus memiliki keutamaan, antara lain: yang pertama, membaca Al-Quran akan selalu sesuai dengan kaidah tajwid karena ada yang menyimaknya. Yang kedua, memberikan ketenangan terhadap pembacanya. Yang ketiga, mendapat petunjuk serta rahmat dari Allah. Dan yang keempat, mendapat kebaikan yang berlipat ganda. Dan yang terakhir, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah, pada waktu kita bertadarus Al-Quran, ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Seperti diantaranya, ketika membaca Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci atau berwudu. Yang kedua, diawali dengan memohon perlindungan kepada Allah dengan cara berta'awud. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan diikuti dengan membaca basmalah. Bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Adab membaca Al-Quran yang ketiga yaitu saat membaca Al-Quran harus di tempat yang suci dan bersih dari najis. Yang keempat, membaca Al-Quran harus dengan khusyuk ya. Kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan bercanda ya. Dan yang terakhir, saat membaca Al-Quran kita harus membacanya dengan sesuai tajwid yang benar. Selanjutnya,
Amal kebaikan yang dapat dilakukan saat bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak bersedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain yang bertujuan mendapatkan pahala dari Allah. Selanjutnya, macam-macam sedekah bisa berupa sedekah materi, bisa dengan sedekah non-materi, dan juga dengan sedekah jariyah. Sedekah materi adalah dengan memberikan sebagian harta dan benda yang kita miliki kepada orang lain. Contohnya seperti kita memberikan makanan, minuman bagi orang yang mau berbuka puasa. Selain makanan dan minuman, kita juga bisa memberikan sebagian uang yang kita punya untuk orang-orang yang membutuhkan. Sedekah selanjutnya yaitu sedekah non-materi. Sedekah non-materi adalah sedekah yang dapat dilakukan seseorang dengan tanpa mengeluarkan materi, akan tetapi dengan tenaga, pikiran, nasihat, ataupun sekedar senyuman tulus kepada sesama saudaranya. Selanjutnya yaitu sedekah jariyah. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya bisa terus mengalir meskipun orang yang bersedekah tersebut telah meninggal dunia, karena barang yang disedekahkan masih terus dimanfaatkan. Seperti contohnya, harta yang digunakan untuk membangun masjid, pesantren, pengembangan ilmu, atau fasilitas-fasilitas umum lainnya yang dapat bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan orang-orang yang bersedekah, terutama yang dilakukan pada bulan Ramadan. Allah menjanjikan banyak keutamaan dan balasan bagi orang yang bersedekah. Keutamaan bersedekah antara lain dapat menghapuskan dosa, yang kedua, mendapatkan naungan di hari akhir, yang ketiga, memberi keberkahan pada harta, yang keempat, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, dan yang terakhir, terdapat pintu surga yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah saja. Mungkin itu yang bisa Bu Novi sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.